Shalom Riverside, berjumpa lagi dengan saya Jerry di seri sermon yang baru di bulan Januari 2022. Kita akan masuk ke sebuah seri sermon mengenai cerita dari seorang nabi yang cukup besar, cukup terkenal di Alkitab. Jadi kalau teman-teman di sini mau garis bawahi, mau lihat apa judul dari khotbah hari ini adalah Story of Elijah, Gospel in Depression. Jadi dalam bahasa Indonesia, bagaimana cerita seorang Nabi Elia yang pada saat itu mengalami musim kehidupan depresi, tapi bagaimana Injil melihat musim kehidupan dari Elia. Tentu saja hal ini menjadi relate dalam kehidupan kita saat ini. Teman-teman mungkin ngerasa bahwa saya mengalami situasi depresi, mengalami situasi yang tertekan hari-hari ini. Nah, jadi kalau kita mau bahas, kita akan buka sama-sama di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh orang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya." Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan yang datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu.
Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mulai firman ini. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran-Mu Tuhan, untuk setiap firman yang kami baca Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami melihat kisah ini Tuhan, tidak hanya dari sebuah narasi, sebuah karangan cerita saja, tapi Tuhan kami melihat ini semua Tuhan, dari lensa yang benar, dari lensa Injil-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati supaya Injil dan kebenaran ini Tuhan menjadi benih di setiap hati kami yang subur Tuhan, sehingga benih ini bisa tumbuh dan menghasilkan buah-buah pertobatan kami. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman, mungkin kalau kita bicara, kita cerita tentang kisah khotbah hari ini, tentang Injil dalam depresi. Mungkin teman-teman ngerasa bahwa yang disampaikan nanti tidak ada poinnya, aplikasinya secara langsung yang relate. Saya cuma minta satu hal, teman-teman harap sabar. Bagaimana Injil itu mengubahkan bukan dari luar ke dalam, tapi tentu saja dari dalam keluar. Bagaimana Tuhan ingin menyentuh hati kita terlebih dahulu, sehingga kita tahu kebenarannya, dan kebenaran inilah yang mengubahkan hidup kita. Jadi teman-teman, saya ingetin sekali lagi, tolong sabar, tolong dengarkan baik-baik khotbah hari ini dari awal sampai akhirnya. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, memberikan pewahyuan, memberikan rema, mengubah hidup kita dari kita yang lama menjadi kita yang baru. Oke, saya akan mulai. Jadi kalau kita baru lewat 1 bulan di tahun 2022 ini, mungkin banyak hal yang masih terngiang-ngiang di tahun 2021. Tahun 2021 mungkin bagi sebagian kita adalah tahun yang sangat luar biasa. Tahun terobosan, mungkin kita memulai keluarga baru, atau mungkin kita mengalami kebahagiaan-kebahagiaan lain-lainnya. Bisa jadi kita punya anak, atau punya bisnis baru, atau ada hal-hal bahagia lainnya yang terjadi dalam hidup kita di tahun 2021. Tapi bagi sebagian orang pun, tahun 2021 mungkin menjadi tahun yang sebenar-benarnya ingin segera dilewati, bahkan kalau bisa di-skip. Jadi tahun 2020 langsung masuk ke tahun 2022. Kenapa? Karena mungkin di tahun 2021 kita mengalami kehilangan, kita mengalami kesedihan, kita mengalami berbagai macam guncangan dalam hidup kita. Sehingga lebih baik kita tidak mengingat-ingat tahun 2021. Nah, di sini kita tutup untuk tahun 2021. Kita memulai lembaran baru di tahun 2022. Tapi mungkin saja masalah-masalah di tahun 2021 ini masih akan terbawa di tahun 2022. Tapi puji Tuhan, Tuhan adalah Allah yang setia. Apapun musim kehidupan kita, apapun keluhan kita, apapun masalah yang kita hadapi, Dia Allah yang setia, Dia yang menjanjikan bahwa Dia yang beserta dengan kita. Nah, di sini kita lihat bahwa mungkin kalau kita bahas tentang depresi ini hanya bagi orang-orang yang tanda petik misalnya kurang mampu, orang-orang yang mengalami masalah finansial sehingga ia mengalami depresi. Atau mungkin kita berpikir bahwa depresi ini hanya bagi orang yang ngalamin sakit. Gak hanya mungkin sakit tubuhnya, tapi mungkin sakit jiwanya, atau mungkin orang yang sedang tertekan sehingga mengalami depresi. Atau kita berpikir bahwa depresi bisa terjadi hanya pada orang yang sedang mengalami kedukaan, berduka, bersedih, sehingga itu semua menyebabkan depresi dalam hidupnya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Kalau kita ingat ada sebuah cerita yang sangat bagus. Jadi di tahun 2020 itu ada sebuah film yang akhirnya bisa memenangkan Oscar, yaitu film tentang Joker. Jadi pemeran dari Joker adalah seorang aktor yang terkenal bernama Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix memerankan aktor bernama Arthur Fleck di film Joker tersebut. Bagaimana Joaquin Phoenix berhasil memerankan Arthur Fleck dengan sangat baik. Jadi diceritakan di film itu bagaimana Arthur Fleck ini tumbuh di lingkungan yang sebenarnya biasa-biasa saja. Namun bagaimana lingkungan yang membuli dia, keadaan yang membuat dia seakan-akan tertekan, ini yang merubah dia. Jadi di sebuah quotes yang sangat terkenal di film tersebut mengatakan bahwa orang jahat adalah lahir dari orang baik yang tersakiti.
Bagaimana Arthur Fleck ini mengalami disakiti oleh lingkungannya, sehingga dia yang dari orang biasa-biasa menjadi orang yang sangat psikopat. Dia menjadi orang yang sangat depresi, dan dia menyalurkan depresinya tersebut dalam hal yang negatif. Nah, mungkin kita melihat bahwa, oh ini hanya film, jadi kalau dia menang itu semua ya karena aktingnya bagus, karena mungkin dia memang bisa menghidupi peran itu dengan benar-benar. Tapi ternyata peran Joker ini nggak hanya sekali ini saja memenangkan Piala Oscar. Di tahun 2009, seorang Heath Ledger, seorang aktor juga, berhasil memenangkan peran Joker ini juga sebagai aktor pendukung terbaik melalui film Batman di saat itu. Tapi kalau kita ingat, bagaimana Heath Ledger pun akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, bukan saat musim kehidupannya sedang terpuruk, atau sedang dalam kondisi yang bangkrut ataupun kondisi yang buruk, tapi dia mengakhiri hidupnya di puncak karirnya, di puncak popularitasnya. Hanya berselang beberapa bulan sebelum akhirnya dia memenangkan Piala Oscar, ditemukan dalam kondisi overdosis, meninggal dunia. Sungguh ironi, sungguh sangat mengerikan kalau kita berpikir. Ternyata depresi ini tidak hanya dialami oleh orang-orang yang mungkin dalam musim kehidupan yang buruk, tapi juga dialami dengan orang-orang yang mungkin musim kehidupannya sedang dalam masa-masa jayanya, masa-masa keemasannya. Tapi depresi ini bisa menyerang, depresi ini bisa mengubah, dan bahkan depresi ini bisa menghasilkan keputusasaan yang akhirnya lari kepada bunuh diri ataupun lari kepada hal-hal yang negatif lainnya. Nah, di sini kita melihat bahwa depresi ini ternyata menjadi sebuah masalah kesehatan yang sangat besar saat ini. Depresi ini tidak hanya menghasilkan penyakit dalam hidup kita, bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan penyakit apapun. Dunia medis sudah membuktikan dengan nyata bahwa depresi dapat memicu itu semua. Tapi depresi ini pun juga bisa memicu keadaan penyakit yang kita alami menjadi semakin buruk karena depresi ini. Nah, kalau gitu kita berpikir bahwa depresi itu kalau gitu siapa saja ya yang bisa mengalami depresi? Apakah hanya orang dewasa saja? Apakah hanya orang-orang yang tadi dijelaskan saja? Nyatanya dalam pelayanan generasi yang saya kerjakan, yang saya layani tahun-tahun ini, saya melihat di pelayanan generasi bahwa anak-anak usia muda, usia dini pun ternyata sudah mengalami depresi. Kalau kita ingat 2 tahun belakangan ini, bagaimana anak-anak dari sekolah yang biasanya pertemuan tatap muka di sekolah, mulai shifting, mulai bergeser kepada sekolah secara online. Ternyata sekolah online ini pun menimbulkan masalah yang sangat besar. Bagaimana terjadi crash antara anak dan orang tua di rumah ketika orang tua berusaha untuk menggantikan peran guru. Seringkali ini yang menjadikan masalah bagi anak-anak ini. Mungkin tidak hanya masalah mengenai pelajaran, mungkin bisa menimbulkan bullying, menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya yang menyebabkan anak-anak tumbuh kembang dengan kondisi mental depresi yang bisa jadi ringan, bisa jadi parah, dan bagaimana anak-anak ini kelak akan berkomunitas, akan tumbuh dewasa. Tentu saja hal ini akan menjadi sebuah benih yang buruk bagi anak-anak ini dalam pertumbuhan mereka. Kita pun sendiri, mungkin kita sebagai orang tua, mungkin kita adalah sumber depresi juga bagi anak-anak kita. Kitalah sumber masalahnya bagi anak-anak kita. Nah, di sini kita perlu melihat bagaimana kacamata Injil dapat melihat kondisi depresi ini. Lalu, kalau kita berkata, wajar nggak sih sebenarnya? Kita ini yang sudah diselamatkan, kita ini yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita masih mengalami ketakutan, kita masih mengalami depresi itu. Bahkan ketakutan sudah menghantui kita, menjadikan kita menjadi seakan-akan lupa akan Kristus dalam hidup kita. Wajarkah kita mengalami itu semua? Nah, kalau kita bahas di sini, ternyata Alkitab memberi kisah nyata mengenai perasaan ini. Banyak beberapa tokoh Alkitab yang mengalami depresi dalam kehidupannya. Tapi saya akan bahas mungkin saat ini hanya satu tokoh Alkitab saja. Kita akan bahas secara dalam tentang Elia. Bagaimana Elia mengalami depresi dalam hidupnya. Nah, di sini kita akan masuk, ada 3 materi besar yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah bagaimana Elia mengalami depresi. Kedua adalah jawaban Tuhan atas depresi Elia. Dan yang ketiga adalah harapan di tengah depresi.
Kita masuk di materi yang pertama. Bagaimana Elia mengalami depresi. Kalau kita ingat cerita Elia mengalami depresi bukan di saat musim kehidupan yang biasa-biasa, bukan di saat musim kehidupan yang buruk, bukan di saat bangsa Israel mengalami kelaparan dan dia mengalami depresi. Ternyata tidak seperti itu. Elia mengalami depresi di saat dia baru saja memenangkan sebuah pertandingan yang luar biasa. Bagaimana kita ingat, kita kalau skip, kita mundur ke pasal sebelumnya dari tema khotbah hari ini. Kita ingat pasal 18, bagaimana satu orang Elia mengalahkan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Ketika mereka waktu itu bertanding, Elia mengatakan, mari kita bangun mezbah sama-sama, kita siapkan di sana korban, dan kita minta Tuhan dari surga menurunkan api. Apakah Tuhan yang sejati adalah Tuhan bangsa Israel atau Yahweh, ataukah Baal, dewa yang disembah oleh nabi-nabi Baal tersebut? Itulah yang Allah sejati. Nah, Elia memberi kesempatan kepada nabi-nabi Baal itu, dan mereka melakukan ritual dari pagi sampai akhirnya sore. Bahkan mereka menoreh-noreh tubuh mereka untuk meminta api dari langit. Tapi Tuhan tidak menurunkan api dari langit. Bahkan dewa-dewa, nabi-nabi Baal yang berdoa kepada dewa-dewa Baal tersebut, seakan-akan dewa-dewa itu tutup telinga. Dewa-dewa itu tidak mendengarkan. Dan yang pastinya memang dewa-dewa itu adalah dewa-dewa yang fiktif. Dewa-dewa yang memang tidak mendengarkan mereka. Tapi ketika Elia berdoa di sore itu, Elia membuat mezbah tersebut, lalu menyiramnya dengan air. Sesuatu tanda yang sangat kontradiktif. Bagaimana meminta api, tapi dibasahi mezbah itu dengan air. Yang menunjukkan apa? Elia memang pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada Elia. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, Tuhan ingin memperlihatkan mujizatnya bagi bangsa Israel. Dan akhirnya api turun dari langit, tidak hanya membakar korban persembahan saja, tapi juga menghabisi semua air yang ada di parit, yang ada di mezbah itu yang dibangun oleh Elia. Bagaimana suatu mujizat, suatu karya yang luar biasa daripada Kristus. Elia mengalami itu semua. Elia melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan menyertai setiap langkahnya. Tapi baru beberapa saat setelah kejadiannya itu, Elia yang kita lihat sangat luar biasa. Elia yang mempunyai iman, mempunyai keberanian yang sangat besar. Tiba-tiba bisa berubah menjadi Elia yang kehilangan harapan. Elia yang tiba-tiba rasanya ingin mati saja. Elia berkata ke Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati saja. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita berpikir bahwa mujizat mungkin yang terjadi saat itu, Elia berpikir bahwa itu akan mempertobatkan bangsa Israel. Akan mempertobatkan Raja Ahab dan Ratu Isabel saat itu. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Bagaimana Ratu Isabel menjadi sangat murka. Bahkan memerintahkan kematian Elia. Kalau kita mengingat bagaimana Allah bekerja dalam hidup Elia, maka sepertinya berhadapan dengan Raja Ahab dan Ratu Isabel menjadi sangat mudah bagi Elia semestinya. Bagaimana api dari surga saja bisa diturunkan. Sehingga dengan ancaman kematian pun sebenarnya Tuhan seakan-akan semestinya bisa untuk melindungi Elia sekalipun. Bisa untuk menjauhkan Elia dari semua yang jahat itu. Tapi yang dialami Elia adalah sebaliknya. Tiba-tiba Elia kehilangan keberanian. Elia diliputi rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Bahkan di ayat 19, pasal 19 ayat 3, dikatakan di sana Elia ketakutan dan berusaha untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, sangat kontradiktif, sangat berbeda dengan apa yang kita baru saja baca di pasal-pasal sebelumnya. Nah, kalau kita dengar, kita baca ulang, saya bacakan di sini di ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit, kata ia di sini tentu saja konotasinya adalah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Kata takut, bangkit, dan pergi, di sini dalam bahasa aslinya menjelaskan adalah ada nuansa ketakutan yang muncul karena kecewa, perasaan kecewa yang dialami oleh Elia. Elia menjadi kecewa akan apa yang diharapkan Elia, yaitu yang diharapkan Elia saat itu adalah mujizat yang terjadi di Gunung Karmel, membawa pertobatan yang besar. Tapi Elia menjadi kecewa ketika bukannya pertobatan yang dia terima, bukannya sesuai doa apa yang diharapkan, tapi bagaimana
seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa itu. Sehingga dia merasa kecewa dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui hidupnya. Inilah perasaan yang muncul dari Elia. Mungkin hal ini sama dengan kita. Ketika kita berdoa, kita berharap Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa keinginan kita. Tapi bagaimana ketika seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Tuhan tidak melihat ketika kita puasa, sehingga kita seakan-akan berontak kepada Tuhan. Kita merasa kecewa kepada Tuhan. Hal yang sama yang mungkin kita alami seperti apa yang Elia alami saat itu. Ayat 4 melanjutkan bagaimana perasaan terpuruk yang dialami oleh Elia. Ketika Elia berkata, "Cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Bagaimana kalau kita ingat kembali cerita Elia? Elia berdoa. Jadi dari doa yang pertama, doa yang diminta Elia. Tiba-tiba 3,5 tahun, bangsa Israel tidak mengalami bukan hanya hujan, tapi mengalami tidak ada embun. Sehingga bangsa Israel benar-benar mengalami kekeringan yang luar biasa. Dari doa seorang Elia. Dan selanjutnya, doa apa lagi yang sangat berkuasa yang Elia doakan? Doa selanjutnya adalah ketika anak seorang janda di Sarfat yang meninggal. Pada saat itu, Elia berdoa untuk anak itu bisa dibangkitkan kembali. Dan Tuhan mengembalikan nyawa anak tersebut. Sudah 2 doa yang sangat luar biasa. Bahkan doa yang ketiga adalah doa yang baru saja beberapa waktu lalu Elia doakan. Yaitu adalah doa untuk menurunkan api dari surga. Jadi ada 3 doa yang sangat luar biasa. Tapi di ayat 19 dimulai dengan sebuah doa yang penuh keputusasaan. Doa yang tanpa harapan. Ketika Elia melihat depresi dalam hidupnya menjadi yang terutama, menjadi yang terbesar. Halo, mungkin teman-teman di sini, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian merasa bahwa oke, Tuhan, kita tahu Tuhan Engkau ada. Tapi mengapa doaku tidak terjawab? Mengapa aku mengalami keputusasaan? Mungkin hal yang sama juga Saudara, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian rasakan seperti apa yang Elia alami. Elia mungkin saat itu berpikir bahwa tanda mujizat api di atas gunung tersebut, di Gunung Karmel tersebut, membawa pertobatan yang besar. Membawa akhir dari pemberontakan bangsa Israel. Tapi nyatanya tidak jalan seperti itu. Kalau kita berpikir bahwa, kalau gitu mujizat, konotasinya pertobatan. Saya bisa berkata dengan yakin dalam perjanjian baru, pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, sebenarnya bisa membawa pertobatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mujizat yang terjadi dalam pelayanan Yesus tentu saja lebih luar biasa dibanding mujizat dari seorang Elia. Bagaimana Tuhan Yesus, Tuhan yang Allah sendiri, turun ke dunia melakukan mujizat-mujizat itu. Tapi bagaimana pada saat itu bangsa Israel hanya melihat mujizat itu sebagai tanda. Dan mereka tetap menolak Yesus. Jadi sebenarnya kalau 3,5 tahun pelayanan Yesus dengan segala mujizat yang dikerjakannya membawa kepertobatan, Tuhan Yesus tidak akan mengakhiri pelayanannya di atas kayu salib. Menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Mengapa? Karena bangsa Israel pada saat itu semuanya bertobat. Tapi bagaimana Kristus tetap mengalami penolakan di balik setiap mujizat yang dikerjakannya. Bahkan Kristus pun harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Nah, di sini Elia berkata bahwa aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Siapa nenek moyang yang dimaksud oleh Elia pada saat itu? Beberapa literatur menyatakan bahwa nenek moyang yang dimaksud adalah Musa. Bagaimana Musa dalam pelayanannya, kita ingat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Semua pelayanan Musa seakan-akan luar biasa, mujizatnya luar biasa. Elia pun mengakui itu, bagaimana dia merasa bahwa dia gagal. Musa adalah nabi yang berhasil saat itu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, apakah Musa benar-benar berhasil? Ternyata Musa pun juga gagal. Musa gagal membawa satu generasi bangsa Israel kepada pertobatan. Sehingga selama 40 tahun berjalan di padang gurun, satu generasi terpotong. Satu generasi yang dibinasakan oleh Tuhan karena mereka bersungut-sungut, karena mereka tidak benar-benar percaya dengan Tuhan yang memimpin mereka. Sehingga generasi di bawah Musa lah, generasi Yosua lah yang akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian.
Jadi kita di sini semakin sadar bahwa solusi pertobatan itu bukan dari mujizat. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini atau pemirsa atau pendengar semuanya yang bertobat karena mengalami mujizat. Bisa jadi mujizat ketembuhan, mujizat terobosan dalam keluarga, dalam keuangan, dalam apapun itu. Apakah itu hal yang baik? Tentu itu hal yang baik. Bagaimana Kristus memang bekerja di sana, melakukan mujizat-mujizat itu. Tapi di balik itu semua, bagaimana Yesus juga mengingatkan kita agar kita tidak terpaku kepada mujizat tersebut. Bagaimana perubahan yang sejati adalah ketika kita mengenal Injil, kita membuka hati kita, dan Injil itu yang merubah kita. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Menghasilkan buah-buah pertobatan kita melalui tuntunan Roh Kudus. Sebuah quotes yang luar biasa dari seorang pendeta di abad pertengahan, yaitu Jonathan Edwards. Jonathan Edwards mengatakan seperti ini, "You contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary." Yang dalam bahasa Indonesianya saya bisa terjemahkan seperti ini, bahwa kita tidak berkontribusi apapun pada keselamatan kita, kecuali dosa yang membuat itu berarti. Jadi kita sadar di sini bahwa keselamatan yang kita terima, pertobatan yang kita terima, kesempatan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita, itu murni hanya kasih karunia. Kalau kita bisa berkontribusi, kontribusi kita hanyalah dosa. Kita tahu di sini bagaimana kebobrokan, bagaimana kerusakan yang kita timbulkan dalam kehidupan ini, dalam dunia yang memang mengarah kepada kebinasaan. Maka dari itu kita perlu kasih karunia Kristus. Kita perlu Kristus itu sendiri untuk menyadarkan kita, untuk memulihkan kita. Baik, saya lanjut ke ayat selanjutnya, yaitu ayat 9-10. Ayat 9-10 menjelaskan kepada kita bagaimana kesendirian yang dialami oleh Elia membuatnya semakin depresi. Hal ini tentu saja kontras dengan pasal yang sebelumnya. Saya akan buka mungkin di ayatnya di 1 Raja-Raja 18 ayat 22. 1 Raja-Raja 18 ayat 22, saya akan bacakan. Bagaimana saat itu Elia berkata, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya." Ini adalah kejadian ketika Elia menghadapi nabi Baal di atas Gunung Karmel. Elia berkata dengan sangat pedenya, dengan sangat yakinnya. Dan saya percaya ketika Elia berkata ini adalah Roh Kudus yang memampukan dia untuk berkata ini. Ketika Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal, Elia berkata, "Aku seorang diri melawan 450 nabi Baal dan Tuhan beserta dengan aku." Nah, tapi ketika masa depresi yang dialami Elia yang sama bisa menjadi Elia yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Elia-nya tetap sama, tapi perkataannya, maksud hatinya tiba-tiba bisa sangat ciut, sangat ketakutan. Elia yang sama di ayat 9 ayat 10 berkata bahwa, "Tuhan, aku cuma sisa seorang diri, Tuhan. Semua orang ingin membunuh aku." Wow, luar biasa. Ini kalau kita ingat benar-benar bagaimana Elia yang sama yang tadi berkata bahwa aku seorang diri mampu mengalahkan semuanya karena Tuhan beserta aku. Tapi di sini Elia berkata bahwa, "Tuhan, mereka semua mau bunuh aku, Tuhan. Mereka semua mau mencabut nyawaku. Jadi lebih baik Tuhan aja yang cabut nyawaku." Sangat kontradiktif, sangat berlawanan. Padahal kalau kita tahu bagaimana segala sesuatunya Tuhan yang pegang. Elia dengan segala kuasa, dengan segala mujizat yang Tuhan lakukan dari hidupnya, Elia seakan-akan kehilangan pengharapan. Elia seakan-akan tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Elia tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Elia melihat masa depannya, melihat jalan hidupnya menjadi seperti abu-abu, seperti tidak jelas. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Dalam masa-masa depresi yang dialami Elia tidak berdosa. Elia tidak mengambil jalan yang salah. Elia benar-benar berpegang teguh. Dia menantikan Tuhan untuk menuntun hidupnya. Dia mempunyai sebuah keyakinan yang sangat luar biasa bahwa Tuhan mampu bekerja dalam setiap musim kehidupannya. Oke, kita akan masuk ke bab kedua dari sermon
hari ini, yaitu tentang jawaban Tuhan atas depresi Elia. Di sini kita sadar bahwa banyak hal bisa membuat kita menjadi depresi. Ketakutan kita, sakit penyakit, doa yang mungkin tidak kunjung dijawab. Atau mungkin kita sedang berdoa untuk pasangan hidup. Kita berharap kita punya pasangan hidup. Atau mungkin teman-teman di sini yang sudah mempunyai pasangan hidup, kita sedang bergumul untuk pasangan hidup kita sehingga kita mengalami depresi. Atau kita misalnya bergumul hal lainnya tentang anak kita, tentang keuangan kita, tentang lingkungan kita, atau apapun itu. Tentu saja hal-hal itu ketika itu sudah menjadi yang terutama dan kita tidak menemukan jawaban atas atas setiap doa yang kita panjatkan, ini akan menjadi sebuah depresi yang akan hadir dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita merasakan kesendirian, kita merasa seperti Elia, kita merasa dikejar-kejar ketakutan, sehingga kita nggak tahu lagi kita mau lari kemana untuk bisa memperoleh pertolongan. Jujur, khotbah hari ini pun, khotbah yang saya panjatkan, yang saya sampaikan adalah sebuah pengakuan secara jujur akan hidup saya. Jadi saya pun saat ini mengalami depresi yang cukup dalam, depresi yang cukup menekan hidup saya. Jadi saya merasa bahwa tahun 2022 ini kok seakan-akan segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Tahun 2021 sudah cukup sulit, sudah cukup mengerikan untuk dipikirkan. Saya berpikir bahwa tahun 2022 ini memulai bulan yang baru, Tuhan akan buat terobosan, Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa, Tuhan akan ubahkan hidup saya 180 derajat, sehingga segala masalah saya, segala kekhawatiran saya Tuhan angkat, sehingga saya bisa mungkin lebih fokus melayani dan lain sebagainya. Tapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa itu seperti dengan apa yang saya harapkan. Saya merasa ketika saya memasuki tahun 2022 ini, saya menjadi seorang papa yang gagal. Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan semua yang anak saya inginkan. Saya merasa ketika saya memasuki tahun 2022 ini, saya menjadi seorang suami yang gagal juga. Ketika saya tidak bisa memenuhi kebutuhan istri saya, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Ini yang menjadi sebuah tekanan yang menjadikan perasaan yang muncul dalam hidup saya adalah perasaan yang sangat depresi. Saya merasa bahwa saya sudah gagal, saya bukan hanya gagal sebagai seorang papa, saya gagal sebagai seorang suami, saya gagal sebagai seorang kepala keluarga, mungkin saya juga merasa gagal sebagai seorang bisnismen, saya merasa gagal juga dalam pelayanan saya. Bagaimana Tuhan, hidup saya ini semua, saya bisa melayani Engkau. Tapi puji Tuhan, firman ini mungkin berbicara lebih keras kepada saya daripada pendengar sekalian. Tapi saya percaya kalau firman ini berbicara kepada saya, firman ini pun juga berbicara kepada kita semua. Bagaimana kasih Tuhan itu yang akhirnya akan menyadarkan kita. Oke, saya akan lanjut. Dari pengakuan ini kita tahu bahwa ada 3 hal bagaimana Allah merespon ketakutan, merespon depresi yang dialami oleh Elia saat itu. Yang pertama adalah di ayat 5-8. Allah memberinya makan. Jadi di sini kita harus sadar bahwa dalam masa-masa terpuruk kita, masa depresi kita, satu hal yang Tuhan ingatkan, bahwa menjaga kesehatan itu tetap harus kita kerjakan. Jadi bukan waktu kita depresi, itu menjadi saat jadinya, saya mau ngurung diri, saya nggak mau makan, saya mau biar aja, mati aja rasanya. Apakah itu jawaban ketika solusi kita akan mengalami depresi? Tentu saja itu malah semakin membuat kita menjadi depresi. Tapi di sini Tuhan mau menunjukkan bagaimana Tuhan pada saat itu mengirim malaikatnya untuk melayani Elia, memberi Elia makan. Dan Elia makan dan dipulihkan kekuatan tubuhnya. Poin yang kedua adalah di ayat 9-10. Bagaimana Allah mendengarkan Elia. Jadi kalau kita ingat di sini, pada saat itu Allah mendengarkan keluh kesah Elia. Jadi kalau kita lihat, manusia diciptakan dengan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita sebenarnya harus lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Tapi puji Tuhan pada saat itu, pada saat kejadian antara Elia yang sedang depresi, bercakap-cakap dengan Tuhan,
Tuhan menunjukkan kasih setianya dengan Tuhan mendengarkan keluh kesah daripada Elia. Nah, apakah Tuhan tidak tahu sebenarnya keluh kesah kita, keluh kesah Elia? Pastinya Tuhan tahu. Maka dari itu kalau kita bertanya, buat apa lalu kita harus berdoa? Buat apa kita harus menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan? Kalau Tuhan tahu segala sesuatunya. Ternyata ada satu titik, Tuhan merindukan hubungan yang intim antara kita, anaknya, dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Jadi pada saat kita menyampaikan keluh kesah kita, bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan ingin menghibur kita dalam setiap keluh kesah, dalam setiap depresi yang kita alami. Yang poin ketiga adalah di ayat 9 dan ayat ke-13. Allah bertanya kepada Elia. Jadi mungkin mirip dengan poin kedua, tapi perbedaannya di sini adalah ada sesuatu statement yang luar biasa di ayat ke-9 dan ayat ke-13. Tuhan menanyakan 2 kali hal yang sama kepada Elia. Apa yang engkau kerjakan? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang Elia kerjakan? Sama seperti di poin 2, tentu saja Tuhan tahu. Tapi di sini yang Tuhan concern bukan jawaban daripada Elia. Tapi yang Tuhan concern, yang Tuhan inginkan adalah Tuhan ingin mengubah Elia yang lama menjadi Elia yang baru. Tuhan nggak hanya saja bertanya kepada Elia, tapi Tuhan sedang mengkalibrasi hati Elia. Dari Elia yang lama, yang penuh ketakutan, Elia yang depresi, yang tanpa harapan, menjadi Elia yang tahu panggilan hidupnya, tahu harapan dalam Kristus Yesus, dalam Tuhan yang beserta dengan dia. Di sini kita lihat dalam hidup Elia terjadi perubahan. Apakah perubahan itu? Ketika doa Elia akhirnya dijawab oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak pengen Elia stuck dalam depresinya, tapi Tuhan memberikan perjalanan yang baru, memberikan tugas yang baru kepada Elia. Ayat-ayat selanjutnya akan menjelaskan tentang ini. Tapi bagaimana kalau kita lihat di sini, dijawab seperti apa doa Elia ini? Tadi padahal kalau kita baca semuanya seakan-akan doa Elia nggak ada yang dijawab loh. Kalau kita ingat-ingat lagi, di awal Elia pinginnya adalah lebih baik aku mati saja. Kalau kita ingat-ingat, sampai akhir hidupnya ternyata Elia nggak pernah mati. Elia mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Di akhir hidupnya Elia diangkat ke surga secara luar biasa dan Elia tidak mengalami kematian. Tentu saja doa ini ternyata tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi ternyata ada 2 doa besar yang pada saat itu, pada saat masa-masa depresi Elia panjatkan dan Tuhan jawab, tapi bukan sesuai dengan jawaban Elia, tapi sesuai dengan jawaban Tuhan. Doa yang pertama adalah ketika Elia berharap pertobatan Raja Ahab dan Ratu Isabel, termasuk pertobatan Israel tentunya ya. Tapi Tuhan menjawab dengan mengangkat raja baru. Seakan-akan jawabannya dijawab dengan cara berbeda, tapi sebenarnya maksud Tuhan adalah hal yang sama. Ternyata Tuhan memang tidak berkenan kepada Raja Ahab dan Ratu Isabel, dan Tuhan mengangkat raja baru bagi bangsa Israel. Jadi Tuhan menjawab doa Elia yang pertama. Doa Elia yang selanjutnya adalah ketika Elia merasakan kesendirian dalam pelayanannya. Tuhan menjawab dengan memberikan Elisa, yang bukan hanya menjadi pendamping pelayanan Elia, namun juga kelak menjadi penerus pelayanannya. Sehingga kelak Elia yang sudah terangkat ke surga tahu bahwa pekerjaan pelayanannya akan tetap ada yang melanjutkan. 2 doa besar yang dipanjatkan Elia dalam masa-masa depresi hidupnya, dan Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Yang bisa kita katakan bahwa ini lebih baik daripada apa yang diharapkan dan didoakan oleh Elia itu sendiri. Mungkin kita berpikir saat ini bahwa mengapa doa kita nggak dijawab sama Tuhan? Dalam masa depresi kita, dalam masa keterpurukan kita. Mungkin kita seakan-akan sudah pada titik putus asa. Kita nggak tahu lagi sudahan waktunya bagaimana ini Tuhan untuk menyelesaikan ini semua, menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Tapi percayalah satu hal, mungkin kita mau cari solusi lainnya, kita mulai meninggalkan Tuhan untuk mencari Tuhan-Tuhan lainnya. Tapi di balik itu semua, janjinya ya dan amin.
Dahulu, sekarang, dan selamanya, Ia adalah Allah yang setia. Quotes yang sangat luar biasa dari Charles Spurgeon. Wherever Jesus may lead us, He goes before us. If we don't know where we're going, we know with whom we go. Yang saya terjemahkan, kemanapun kita berjalan, Yesuslah yang menuntun kita. Dia berjalan beserta dengan kita. Sekalipun kita nggak tahu jalan apa yang kita tempuh. Mungkin teman-teman di sini merasakan jalan-jalan yang kita hadapi saat ini adalah padang gurun. Atau bahkan lebih ngeri daripada padang gurun, yaitu lembah bayang-bayang maut sekalipun. Tapi satu hal janjinya, dan satu hal yang jadi kekuatan dan pegangan dalam hidup kita, yaitu kita tahu dengan siapa kita berjalan. Yaitu dengan Kristus sendiri yang beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan beserta dengan saya. Ya, kita close di poin yang ketiga. Khotbah ini sudah mendekati akhir tentang harapan di tengah depresi. Jadi kalau khotbah ini saya tutup di sini, hanya sampai poin 2 saja, mungkin ini sudah menjadi khotbah yang memotivasi, khotbah yang sangat luar biasa. Bagaimana kita sudah belajar tadi kisahnya dari Elia. Oh, jadi kalau begitu saya harus melakukan seperti Elia. Saya harus kuat melewati ini semua seperti Elia. Bagaimana Elia dipimpin kehidupannya oleh Tuhan, sehingga saya pun juga harus hidup saya dipimpin oleh Tuhan. Itu hal yang bagus. Tapi ternyata khotbah ini nggak hanya berhenti di sini. Tuhan ingin lebih dalam. Tuhan ingin menunjukkan bagaimana lensa Injil melihat kisah Elia ini ternyata menceritakan tipologi tentang Injil keselamatan Yesus Kristus. Ada 3 tipologi besar yang akan saya bahas di sini. Kalau kita bilang tipologinya, mungkin kita bisa konekkan dengan istilah gospel connection, koneksi Injil. Bagaimana Alkitab itu adalah sebuah kesatuan yang besar. Perjanjian lama adalah perjanjian baru. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang tergenapi. Bagaimana di sini pengenapannya dalam Kristus Yesus di balik semua kisah yang Elia alami ini. Tipologi yang pertama adalah ketika Elia berjalan 40 hari 40 malam untuk menerima harapan dan jawaban doa. Beberapa literasi menjelaskan bahwa apa yang dialami Elia saat itu, 40 hari 40 malam, dikonotasikan dengan, kalau di perjanjian lama, adalah kejadian bangsa Israel yang berjalan 40 tahun di padang gurun. Kita tahu bangsa Israel berjalan 40 tahun bersungut-sungut dan meragukan Tuhan. Jadi tipologi yang pertama bagaimana Elia 40 hari 40 malam untuk menerima harapan dan jawaban akan doanya. Sedangkan bangsa Israel dalam persungutannya, dalam keraguan-raguannya kepada Tuhan berjalan 40 tahun dalam kebinasaan, satu generasi binasa di padang gurun. Tapi di sini ada tipologi lainnya dalam Kristus Yesus. Bagaimana Kristus Yesus pada saat itu mengalami 40 hari dicobai di padang gurun. 40 hari yang menantang, 40 hari yang sebagai manusia. Pada saat itu Tuhan Yesus adalah manusia yang sejati, manusia 100%, mengalami cobaan itu semua. Mungkin sebagai manusia mengalami kelemahan, mengalami kelaparan, melihat kekayaan dunia, melihat semua kemuliaan itu. Tapi bagaimana Yesus tidak hanya menang, mengalahkan iblis, tapi Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya sebagai manusia sejati dan Allah sejati. Sebuah tipologi yang berbeda-beda, tapi dalam satu konteks yang serupa. Bagaimana Elia mencapai harapan, menerima jawaban doa dalam perjalanan 40 hari. Bagaimana Kristus dalam 40 hari masa dicobai, mengalami pencobaan, dan Kristus dimuliakan dari pencobaan tersebut dan menang atas iblis. Gospel connection yang kedua adalah bagaimana Elia mengalami depresi yang sangat berat. Jadi Elia mengalami ketakutan, mengalami depresi yang sangat berat, bahkan ingin mati. Elia berkata, "Aku ingin mati saja, aku ingin mati." Elia berkata itu kepada Tuhan. Nah, di sini tipologi yang sama juga dialami oleh Kristus. Tuhan Yesus yang kita sembah ketika pada saat itu di Taman Getsemani.
Ketika Tuhan mengalami depresi yang sangat berat, bahkan pada saat itu dikatakan di Alkitab, Tuhan hingga berpeluh darah. Darah keluar dari keringatnya. Dalam kesendirian yang Tuhan alami, Tuhan mengalami depresi yang sangat berat itu. Untuk apa? Kalau misalnya kita ingat di sini, bahwa Elia depresi, bahkan rasanya ingin mati. Tuhan mengalami depresi yang sangat besar, bahkan lebih berat dari yang Elia harus tanggung, yaitu depresi yang dialami Kristus, depresi untuk menanggung murka Allah. Bahkan Yesus harus mati untuk menanggung dosa kita. Bagaimana yang tadi, Elia hanya ingin mati rasanya. Elia merasa bahwa kematian itu menjadi solusi atas depresinya. Tapi Kristus sendiri menyerahkan nyawanya untuk mati, untuk menanggung dosa kita, menanggung murka Allah. Begitu besar kasih Kristus pada kita. Sebuah tipologi yang menunjukkan kasih Allah yang begitu besar akan hidup kita. Bagaimana depresi yang dialami oleh Kristus itu membawa kelepasan bagi kita. Bagaimana depresi yang dialami oleh Kristus itu membawa harapan bagi kita. Dan tipologi yang terakhir, bagaimana Elia dalam kesendiriannya. Tuhan menjawab doanya dengan memberikan Elisa, pendamping Elia, pendamping pelayanan Elia, dan 7.000 orang yang masih setia kepada Tuhan. Wow, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang menjawab doa Elia. Tapi bagaimana Kristus sendiri, Yesus dalam kesendiriannya di atas kayu salib, Bapa malah memalingkan wajahnya dari Yesus dan membiarkan kesakitan, bahkan kematian menimpa Yesus. Di sini kita lihat bahwa kayu salib menunjukkan kasih yang begitu besar. Kesendirian yang dialami Elia, kesendirian yang mungkin kita juga alami. Mungkin Tuhan jawab itu dengan pertolongan, dengan harapan. Tapi ada satu orang yang harus menanggung semua kesendiriannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menanggung itu semua di atas kayu salib. Karena kasih-Nya akan kita. Kita yang semestinya harus menanggung kesendirian itu di atas kayu salib. Kita yang berdosa ini, kita yang bahkan dikatakan kita ini adalah musuh Allah. Kita yang layak semestinya untuk di atas kayu salib itu mengalami kesendirian. Tapi karena kasih Kristus bagi kita, Ia yang menanggung murka Allah, Ia yang harus menanggung kesendiriannya itu. Sehingga kita yang sendiri ini dipersatukan dengan Allah. Kita yang sendiri ini, kita dijadikan milik kepunyaan Allah. Karena pengorbanan, karena kesendirian yang dialami oleh Kristus. Jadi di sini, kalau kita sudah belajar ini semua, kita sudah mengerti tentang Injil, bagaimana lensa Injil melihat tentang depresi. Di sini kita akan masuk, teman-teman yang mungkin dari tadi berpikir bahwa aplikasinya apa sih bagi hidup kita? Dari semua ini, ternyata ada 3 hal harapan Injil atau aplikasi Injil di balik kisah depresi yang dialami oleh Elia. Yang pertama, kita bisa buka di 1 Korintus 10 ayat 13. Teman-teman baca bahwa ini ayat yang sangat populer, ayat yang sangat terkenal, yaitu pencobaan biasa. Bahwa Tuhan menjanjikan bahwa apapun yang kamu alami di dunia ini hanyalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan beserta dengan kita. Kita tahu bahwa apapun yang kita alami musim kehidupan kita, baik saat buruk, ada satu hal yang pasti, yaitu Tuhan punya rencana. Jadi ada satu hal yang baik yang untuk kita renungkan, yaitu adalah ketika kita mengalami depresi, ketika mengalami ini semua, bukan apa yang terjadi, bukan kita mengeluhkan mengapa ini semua terjadi. Tapi ada satu perenungan yang baik adalah apa yang kita dapat ketika ini semua nanti sudah berlalu. Saya yakin depresi ini semua pasti akan berlalu. Tuhan pasti akan bekerja dalam hidup kita semua. Tapi di balik ini semua, apa yang kita tangkap, apa yang kita pelajari, yang mengubah kita menjadi Jerry yang lama mungkin, menjadi Jerry yang baru. Mungkin menjadi Bapak Ibu yang lama, menjadi Bapak Ibu yang baru. Bagaimana depresi, bagaimana ketakutan yang kita alami, membawa kita untuk berbalik kepada jalan-jalan Tuhan, membawa kita untuk masuk ke dalam jalan-jalan pertobatan.
Ini yang pertama yang harus kita renungkan. Yang kedua adalah Tuhan sumber kekuatan kita. Kita buka di Filipi 4 ayat 13, ayat yang cukup populer juga. Bagaimana kita tahu di ayat ini dijelaskan bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kita. Dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam apapun musim kehidupan kita, Dialah Allah yang besar. Dia Allah yang transenden. Dia Allah yang pencipta segalanya. Dia pencipta bumi, pencipta langit, pencipta alam semesta, pencipta kita. Dia adalah Allah yang besar. Tapi tidak hanya berhenti di sana. Dia juga Allah yang imanen, Allah yang dekat, Allah yang beserta dengan kita. Sehingga dalam kita melewati segala permasalahan kita bisa berkeluh kesah, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan yang dekat, Tuhan yang imanen, Tuhan yang beserta kita. Dia Roh Kudus, Dia Roh Penolong, Dia pribadi yang lembut, yang mendengarkan kita, menopang kita, menolong kita, menghibur kita. Poin yang ketiga adalah masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Ayat yang populer juga, bagaimana Tuhan berkata dalam ayat tersebut bahwa Aku menjadikan masa depan yang gilang gemilang, penuh harapan bersama dengan Tuhan. Kalau kita ingat hidup kita renungkan, apakah harapan terbesar dalam hidup kita? Pertanyaan bagi kita semua mungkin. Ini adalah salah satu pertanyaan, dan ini adalah pertanyaan pertama juga yang kita tanyakan dalam setiap materi perenungan kita. Jadi kalau di pelayanan generasi, di Rock Riverside Kids Church, kita memulai tahun ini dengan sebuah seri pengajaran yang luar biasa. Saya masuki seri pengajaran ini dari buku New City Catechism, jadi Katekismus Kota Baru. Pertanyaan, ada 52 pertanyaan dalam buku ini yang akan kita bahas setiap minggunya bagi anak-anak di Kids Church. Pertanyaan pertama dari buku ini adalah, apakah harapan kita dalam hidup dan kematian? Tentu saja ini bukan hanya pertanyaan bagi anak-anak. Ini adalah pertanyaan bagi kita semua, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, termasuk bagi saya. Apakah harapan kita? Mungkin kita berharap pada keamanan keuangan. Mungkin kita berharap pada kesembuhan. Mungkin kita berharap pada pasangan hidup. Atau mungkin kita berharap pada apapun itu. Tapi satu hal yang pasti, hidup ini fana. Tuhan menciptakan kita untuk kekekalan. Mungkin kita hanya hidup 80 tahun, 70 tahun. Tapi kita sadar bahwa setelah kita melewati 80-70 tahun tersebut, kita tetap akan hidup dalam kekekalan, memerintah bersama Tuhan Yesus kelak. Dan itu akan ditentukan dari 80 dan 70 tahun ini. Apakah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Kristus? Apakah kita tetap menyerahkan hidup kita kepada kedagingan dan kita akhirnya binasa? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Jangan keraskan hati Bapak Ibu apabila Roh Kudus mengetuk, apabila Roh Kudus mengingatkan Bapak Ibu untuk kembali ke jalan Kristus. Itu adalah kasih karunia bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Inilah keyakinan kita bersama jadinya. Harapan kita satu-satunya, baik dalam kehidupan dan kematian, hanya dalam Kristus. Karena kita diciptakan oleh Kristus, dan kita diciptakan untuk kemuliaan bagi Kristus. Sehingga kalau saat ini kita ngalamin depresi atau apapun itu, ketakutan, keresahan yang kita alami, percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, bahkan nabi-nabi sebelum Yesus pun juga mengalami hal itu. Sejarah boleh berputar, kejadian boleh berulang, hal-hal buruk mungkin bisa terjadi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bagi saya sekalipun mungkin bisa terjadi semuanya. Tapi ingatlah satu hal. Ketika keterpisahan Kristus dengan Allah Bapa terjadi di atas kayu salib, hal itu membawa keterikatan kita dengan Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan atas depresi yang dialami, atas apapun itu, ketakutan, kesendirian yang Engkau alami di atas kayu salib. Itu membawa kami untuk menjadi kembali bisa dipersatukan dengan Allah.
Hai mengucap syukur untuk segala sesuatu. Kami tahu Tuhan, apa yang kami alami di dunia ini memang berjalan menuju kebinasaan, tapi kami tahu Tuhan kasih-Mu, dan kami tahu Tuhan Kau Allah yang setia. Saya akan tutup khotbah ini dalam sebuah quotes yang sangat memberkati dari seorang penulis dan pendiri gereja, seorang penginjil juga, yaitu Tim Keller. Tim Keller berkata seperti ini, "Suffering is unbearable if you aren't certain that God is for you and with you." Yang dalam terjemahannya saya mungkin bisa terjemahkan seperti ini, bahwa penderitaan atau mungkin depresi yang kita alami saat ini itu tak tertahankan, menjadi sangat tidak tertahankan apabila kita tidak yakin bahwa Tuhan itu untuk kita dan Tuhan itu beserta kita. Jadi, kata lainnya adalah ketika kita yakin bahwa Tuhan itu untuk kita dan Tuhan itu beserta dengan kita, kita melihat depresi saat ini, kekhawatiran, penderitaan yang kita alami saat ini, itu bukan sebagai masalah yang tidak berujung, tapi itu seperti kesakitan seorang ibu yang sedang hamil dan akan melahirkan. Di balik kesakitan yang dialami ibu tersebut, terdapat sebuah kebahagiaan yang akan diterima. Sama seperti yang mungkin kita alami. Depresi yang kita alami saat ini, kita tahu bahwa ini tidak berujung kepada kebinasaan. Tapi kita tahu depresi yang kita alami saat ini membawa kepada kemuliaan. Hal ini membawa kepada pemulihan kita, kepada kasih Yesus Kristus. Oke? Stay safe, stay healthy, God bless you, and I will see you soon.